Yesus. Mari berikan hatimu, berikan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama kau ada di dalamku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita katakan Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa hidup dan tinggal di dalam setiap kita. Amin. Sing it out. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau telah lakukan atas hidup kami, Tuhan. Come on. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came
opened the way for the world to believe again. Hallelujah. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to believe again. Hallelujah. For all you've done. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to believe again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! We need your presence, Lord. We need your love, Jesus. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love.
the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami semua bisa beribadah secara online di Initiate Online Service. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau yang memperlengkapi kami dalam sharing firman hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang membuka hati kami ya Tuhan untuk mendapat menerima pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai guys, apa kabar kalian semua? Hope you're all doing fine. Dan hari ini masih dalam tema besar kita, Uncomfortable Conversations. Menarik banget karena kita secara otomatis biasanya menghindar dari yang namanya percakapan atau obrolan yang membuat kita nggak nyaman. Tapi ternyata justru obrolan-obrolan seperti itulah yang membawa kita kepada pengembangan diri dan kesuksesan. Hari ini judul sharing aku adalah Conversation to Success. Obrolan seperti apa sih yang akan membawa kita kepada kesuksesan? Bagaimana sih respon yang tepat ketika kita ditegur atau dikritik sama orang lain? Yuk sama-sama kita bahas. Aku mau buka sharing ini dengan quote yang sangat aku suka dari Tim Ferriss, yaitu a person's success in life can be measured by the number of uncomfortable conversations he or she is willing to have. Kesuksesan seseorang dalam hidup dapat diukur dari berapa banyak pembicaraan atau obrolan yang tidak nyaman yang dia mau lakukan. Is it true? Of course. Uncomfortable conversations lead to success. Contohnya apa aja sih? Bahkan di Alkitab tuh ada loh. Kita sama-sama baca di Keluaran 18 ayat 13 sampai 26. Aku tahu ini agak panjang, tapi mari sama-sama kita baca bareng. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dengan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala di atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Amin. Oke, ini adalah cerita ketika Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir.
Ia sama sekali nggak membentuk yang namanya tim. Nggak ada teamwork. Dia ngelakuin semuanya sendirian. Mau perkara kecil, mau perkara besar, semuanya Musa gitu kan. Sehingga akhirnya dia kerepotan sendiri dan kelelahan. Akhirnya mertua Musa ngelihat itu. Mertua Musa namanya Yitro, dia menegur Musa. Musa diingatkan bahwa dia nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Yitro menasihati dia untuk bikin sistem. Sehingga dia nggak kerepotan sendirian. Gitu ya. Jadi intinya begini. Dia ditegur sama mertuanya. Ya memang sih mertua itu kan keluarga. Dan orang yang deket lah notabene seperti itu kan ya. Tapi pembicaraan ini awkward gak sih sebenarnya? Untuk si Yitro yang ngenegur Musa dan untuk Musa yang ditegur. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman untuk dibicarakan. Bisa aja respon Musa salah kalau dia baper. Kalau dia tersinggung sama nasihat mertuanya itu. Tapi Musa meresponi dengan baik. Dan lewat teguran itu akhirnya Musa mengangkat banyak pemimpin untuk membantu dia. Dan akhirnya beban dia lebih ringan karena dibagi-bagi sama timnya dan Musa bisa memimpin bangsa Israel dengan lebih baik. Uncomfortable conversations lead to self-improvement and success, teman-teman semua. Dari kisah Alkitab tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa your response matter. Tadi dikatakan Musa tuh benar-benar langsung melakukan apa yang si Yitro katakan kepada dia. Kalau kita masih suka baper, sakit hati, dan menolak ketika kita dikasih kritikan yang membangun, artinya kita belum dewasa. Orang yang dewasa itu berhikmat dalam menerima kritik. Apabila orang-orang terdekat kita memberikan kritik, jangan langsung berasumsi bahwa mereka adalah hater. Akhirnya ini kita sering lihat ya, memes atau mungkin quotes-quotes yang soal haters gitu kan. Haters gonna hate lah, haters itu cuman orang yang iri sama pencapaian kita, dan lain-lain. Ya memang namanya hidup pasti akan selalu ada yang gak suka sama apa yang kita lakukan, sama pencapaian kita. Tapi gak berarti semua orang yang mengkritik kamu itu namanya hater. Itulah kenapa aku bilang tadi bahwa kita harus berhikmat dalam menerima kritik. Ada kritik yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan kita. Emang, itu biasanya datang dari orang yang gak deket atau gak mengenal kita dengan baik. Tapi ada juga orang-orang yang memang peduli sama kita dan memberikan kita kritik yang membangun. Nah ini bukan haters. Justru mereka ini adalah orang-orang yang peduli sama kita. Justru mereka ini adalah orang-orang yang mau melihat kita sukses dan berkembang, teman-teman semua. Kita sama-sama baca di Korintus 4 ayat 14-15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Hal ini yang kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, teman-teman. Jadi kalau ditegur sama orang tua, kakak rohani, circle leaders, sahabat terdekat kamu, itu tujuannya bukan untuk mempermalukan kamu, tapi untuk membangun kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk improve. Nah, fun fact, tadi seperti aku bilang juga, dari sisi yang menegur itu juga tidak mudah. Orang tua, leaders, sahabat kamu, seringkali negur tuh, namanya negur tuh gak enak kan? Kalian pernah gak sih mau negur salah satu teman kalian gitu? Rasanya gimana sih? Kayak, aduh enggak nih kalau misalnya seandainya gue negur, kira-kira dia baper gak ya? Kira-kira dia marah gak ya? Tersinggung gak ya? Gitu kan? Tapi kalau in the end tetap diomongin juga ke kalian, artinya mereka benar-benar peduli sama kamu. Kenapa? Karena mereka ngambil resiko untuk memberitahu kalian hal yang gak enak untuk kalian improve. Dengan resiko, kalian bisa saja benci sama mereka, kalian bisa aja tersinggung sama mereka, tapi mereka mementingkan perkembangan diri kalian. Gitu guys. Jadi intinya, orang-orang inilah orang-orang yang sebenarnya peduli banget sama kalian. Nah sekarang, gimana sih tips supaya kita bisa menerima masukan dan kritikan dengan respon yang benar? Oke, tips yang pertama, hold your reaction. Tahan dulu reaksi kalian. Kalau reaksi pertama kita ketika dikritik adalah langsung defensif dan menyerang balik orang yang memberi kritikan atau masukan, langsung ngegas gitu kan. Ya kita harus belajar untuk ambil waktu dan berpikir sejenak sebelum kita bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, lalu pikir dengan hikmat. Oh, kritik ini ada benernya nggak ya? Apakah ini membangun kita? Apakah orang yang memberikan kritik ini adalah orang yang benar-benar kenal sama kita dan bisa kita percaya? Jadi intinya kalem dulu aja, cool down, nggak usah langsung ngegas, nggak usah langsung bereaksi. Cool down dulu dan ini bisa membantu logika dan hikmat kita masuk, meredam emosinya kita. Gitu. Emang aku tahu sih kalau namanya dikritik, namanya diberikan saran, seringkali aku juga kayak begitu. Seringkali
oh apaan gue nggak begitu kok, kita ngerasain nggak begitu. Tapi kan perspektif orang kan beda ya. Kita cuma bisa ngeliat dari kacamata kita sendiri. Kacamata orang lain belum tentu sama kita. Dan belum tentu kita yang bener, ya kan? Maka dari itu kita butuh hikmat untuk dengerin dulu, masukin ke pikiran kita, ke hati kita, oke, oh ternyata itu bener, oh ternyata sebenarnya itu enggak juga sih. Nah intinya itu kita mesti mikir dulu, jangan langsung bereaksi. Aku sering tuh terima kritikan dari orang tua aku, dari leader aku, dan kemudian juga pacar aku juga sering kasih aku kritikan. Dan awalnya jujur nih ya, beberapa tahun, nggak usah beberapa tahun deh, 2 tahun lalu aku masih menjadi orang yang sangat sulit untuk dikritik. Kayak dikasih tahu nih misalnya, aku lagi pelayanan misalnya, lu nyanyinya agak kurang gimana, ngomongnya juga kayaknya masih kecepatan dan segala macam gitu-gitu kan. Nah, kadang-kadang suka ngegas aku tuh. Apalagi kalau sama bokap. Nah, jujur nih ya, aku sama bokap tuh ya namanya juga cowok sama cowok ya. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Nah, aku tuh sering kali kalau dikritiknya sama bokap, kayak lebih ngegas gitu sama dia. Nah, itu kan sesuatu yang salah ya. Sebenarnya itu aku tahu itu bener. Aku tahu yang dikatakan sama orang tua aku tuh bener, papa aku tuh bener. Tapi akunya tersinggung duluan. Aku nggak bisa menerima kritik itu, gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang salah dan itu adalah sesuatu yang tidak dewasa. Maka dari itu aku belajar untuk dapat ngedengerin orang, kemudian tahan dulu kalau misalnya seandainya kritiknya memang sedikit menyakitkan, cuma nggak apa-apa. Kayak ya udah, aku pikir dulu, oh ini ada benernya, gitu loh. Jadi jangan kita langsung bereaksi, tapi kita pikir dulu, apakah itu benar membangun atau enggak. Kalau memang kritik yang membangun, kita bisa terima dengan baik tanpa baper. Nah, kalau kritiknya nggak benar atau menjatuhkan, ya udah nggak usah marah-marah juga. Kalem aja, jadikan motivasi untuk untuk mendorong kita lebih maju. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah hold your reaction. Oke? Next, yang kedua adalah turn a negative into a positive. Turn a negative into a positive. Menemukan hal positif dari hal yang negatif itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Termasuk dalam menerima kritik. Seringkali masukan yang kita terima itu datang dalam kata-kata yang nyakitin gitu. Yang nggak enak gitu untuk didengar. Yang ngiris-ngiris gitu kan, jelep-jelep gitu kan. Tapi itu tergantung juga dari cara kita memandangnya. Dalam setiap kritik dan masukan yang menyakitkan itu, kita bisa menemukan berlian. Kita bisa menemukan positif. Misalnya nih, kalian konten kreator, lalu kalian terima kritikan dari teman kalian atau siapapun di sekitar kalian lah. Kritik gini, konten lu gitu-gitu doang, postingan lu juga bosenin dan kaku. Nah, kita bisa membaca kalimat itu menjadi, oh gue harus ningkatin variasi konten gue, dan harus cari referensi lebih baru, lebih banyak, supaya gak monoton. Jadi intinya biarpun kalimatnya tuh kayak, konten lu gitu-gitu doang, postingan lu juga bosenin dan kaku. Tapi emang itu terdengar negatif, tapi itu tergantung dari perspektif kita juga. Kalau misalnya kita membuat yang negatif itu menjadi positif, ya itu akan menjadi berkat buat kita. Itu akan menjadi motivasi buat kita. Gitu. Misalnya kalian adalah seorang atlet, misalnya pemain basket kan. Anak-anak SMA kan dulu kalau main basket kan banyak yang suka tuh cia gitu kan. Nah, intinya misalnya seandainya nih kalian lagi main basket, kemudian coach kalian ngomong ke kalian, lu dari tadi positioningnya kurang bener nih. Atau mungkin terima bolanya gimana sih lu gitu. Nah, gue sering denger kayak gitu karena gue nggak jago mainnya juga. Ya pokoknya intinya ketika coach itu ngomongnya jahat sama kalian, ngomongnya kurang diperhalus sama kalian, itu balik lagi ke kitanya. Ketika kita bisa, oke, berarti gue mesti latihan dribble lagi, berarti gue mesti latihan positioning lagi, berarti gue mesti banyak nonton lagi atlet-atlet yang udah terkenal seperti apa sih, gitu loh. Jadi, lu mesti turn the negative into a positive, gitu. Jangan udah negatif, lu malah bergumul sama kenegatifan itu, gitu. Jadi ya, gak bakal jadi apa-apa, cuman nyangkitin hati doang, tapi gak membuat lu maju, gitu. Lihat semua kritikan sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Tanpa improvement, hidup kita akan stuck di situ-situ aja. Fokus ke nilai positif yang bisa kita ambil. Oke, itu tips yang kedua, yaitu turn a negative into a positive. Sebagai penutup, kita mau sama-sama baca yuk di Filipi 1 ayat 9-10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Oke guys, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian itu bisa kita dapatkan lewat kemauan kita mendengarkan kritikan orang lain. Open your heart for those uncomfortable conversations dan itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Conversation lead to success. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, Kau yang telah memberikan kami pengertian ya Tuhan untuk dapat menjadi orang yang menerima kritikan dengan baik, meresponi dengan baik, dan kami percaya Tuhan bahwa kami nggak mau jadi orang yang baperan, kami nggak mau jadi orang yang tersinggung ya Tuhan, tapi kami mau mengubah yang negatif menjadi positif, membawa kami maju ya Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah selesai ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Kau yang telah mematahkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam circle, jangan kemana-mana, langsung kontakkan sama circle leader sekalian, dan God bless you.